Untuk mendapat air layak minum saat kamu berada di alam liar, bungkus cabang pohon yang rimbun dengan plastik pada sisi yang terpapar matahari. Daun mengandung air, sehingga airnya akan mengembun di dalam plastik. Bungkus juga cabang yang lain, agar airnya cepat terkumpul. Tapi, pastikan kamu tidak mengambil air dari tanaman beracun. Jangan sampai menyentuhnya juga. Ingat, jauhi daun yang bercabang 3. Kalau rantingnya bercabang 3 dan masing-masing cabangnya punya 3 daun, jangan sentuh karena bisa membuatmu sakit atau gatal-gatal. Misalnya saja, kamu tercebur ke air yang kedalamannya melebihi tinggi badanmu dan tanganmu terikat ke belakang. Gunakan trik dari ahli ini. Embuskan napas kuat-kuat, lalu tenggelamkan dirimu. Lucutkan kembali tubuhmu ke atas air untuk bernapas. Terus lucutkan tubuhmu sampai kamu di tepian. Kalau airnya lebih dalam, tekuk lutut dan bungkukkan punggungmu untuk menarik napas. Luruskan kakimu sekuat tenaga untuk mendorong tubuhmu menuju tepian, meski tanganmu terikat. Gunakan krayon sebagai lilin saat kamu terjebak di tempat gelap. Nyalanya bisa bertahan sampai 30 menit. Saat terjadi kebakaran hutan, perhatikan arah angin untuk menyelamatkan dirimu. Kalau anginnya bertiup ke arah api, berlarilah menuju sumber angin. Tapi kalau anginnya menjauhi api menuju ke arahmu, berlarilah menyamping, agar kamu bisa menghindari api dan percikan yang terbawa angin. Kalau kamu tercebur ke air dingin dan tidak bisa berenang ke tepian, ringkukkan badanmu. Kalau kamu bersama orang lain, terus rapatkan diri agar tetap hangat sampai bantuan datang. Jangan gunakan air untuk memadamkan kebakaran minyak. Air dan minyak tidak bisa menyatu, justru akan memperparah situasi. Kamu perlu menghentikan suplai oksigen ke api itu. Tutup api dengan penutup logam atau lap basah. Untuk menyelamatkan diri dari bagasi mobil, hei, tolong! Cari handle pembuka bagasi. Bentuknya seperti tuas yang bersinar dalam gelap. Semua kendaraan buatan Amerika keluaran tahun 2002 atau sesudahnya pasti memilikinya. Untuk mobil yang lebih jadul, cabut kabel lampu remnya dan tendang. Kamu akan bisa menyelipkan tanganmu melalui lubang dan melambai untuk memberi isyarat permintaan tolong. Kalau kamu punya jam tangan analog, coba gunakan sebagai kompas. Taruh di telapak tanganmu. Kalau kamu berada di belahan bumi utara, arahkan jarum jamnya ke matahari. Arah selatan akan berada di antara jarum jam dan angka 12. Kalau kamu berada di belahan bumi selatan, arahkan angka 12 langsung ke matahari. Kalau seekor lebah terus-terusan menghinggapimu, itu pertanda kawanannya mau menyengatmu. Segera cari tempat berlindung. Selain itu, jangan kenakan pakaian gelap di tempat yang banyak lebah. Ini akan dianggap sebagai ancaman, sehingga membuatnya jadi defensif. Kalau mobilmu mogok di daerah terpencil yang susah sinyal, bakar salah satu banmu. Asap hitam pekat pasti akan menarik perhatian. Sebelum tidur, selalu letakkan kunci mobil elektronikmu di meja samping tempat tidurmu. Kalau ada pencuri yang mencoba menyelinap di malam hari, tekan tombol panik. Suara alarm mobil bisa menakutinya. Misalnya saja, seseorang mau mengikat tanganmu dengan kawat logam. Rapatkan sikumu ke tulang rusuk. Dengan begini, akan ada celah tambahan di antara pergelangan tanganmu saat kamu meluruskan lengan. Gerakan secara perlahan untuk melepas ikatannya. Bayangkan kamu kehabisan makanan di hutan belantara. Wah, gawat! Kamu bisa memakan kulit pohon birch atau pinus. Buang bagian luarnya yang keras dan berwarna gelap. Lalu ambil bagian dalamnya yang lunak dan berwarna cerah. Kamu bisa memakannya mentah-mentah. Tapi kalau ingin lebih mudah dikunyah, goreng atau rebus dulu. Jangan masukkan tanganmu ke saku saat melewati tangga. Kalau kamu terpleset atau tersandung, kamu perlu segera meraih pegangan atau melindungi kepalamu. Untuk membuka pintu mobil yang knopnya membeku, masukkan sedotan ke lubang kunci, lalu tiupkan udara. Panas dari napasmu akan bisa mencairkan es dari knopnya. Sebelum berkemah, siapkan kapas yang diolesi vaselin, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup. Kamu bisa memakainya sebagai penyulut api.
Untuk keluar dari pasir isap, singkirkan dulu barang bawaan yang berat. Dengan begini, tubuhmu akan lebih ringan. Tumpukan berat badanmu ke salah satu kaki dan perlahan gerakan secara bergantian menuju permukaan. Tekuk kedua lututmu. Kalau pasir isapnya dalam, gulingkan badan atau berenang sambil telentang. Lakukan perlahan dan ambil napas dalam-dalam. Agar kaca mobilmu tidak mengembun, usapkan getah kentang pada kaca depanmu. Kalau kamu terjebak di hutan belantara tanpa obat nyamuk, gosok kulitmu dengan cabang pinus kecil. Bau minyak pinus bisa menghalau nyamuk. Saat terjadi gempa, sembunyilah di bawah meja yang kokoh dan lindungi kepalamu dengan tangan. Tapi kalau kamu terjebak di bawah puing-puing, jangan berteriak. Kamu bisa menghirup banyak debu. Pukul pipa atau dinding agar tim penyelamat bisa menemukanmu. Setelah kebakaran, bersihkan tanganmu dengan abu, jangan sabun. Memang tidak 100% seefektif disinfektan, tapi cukup membantu mengusir kuman daripada cuma air. Untuk menarik perhatian tim penyelamat, buat asap setebal mungkin dengan membakar daun basah. Tapi, jangan lupa buat 3 nyala api dengan selimut basah atau tumpukan daun basah. 3 sumber asap ini akan jadi sinyal pertanda yang terlihat berbeda. Agar kayu basah bisa terbakar, posisikan dulu secara vertikal. Buat lubang berbentuk bintang sampai ke dalam. Kemudian, masukkan rumput dan ranting kering untuk menyalakannya. Ingat baik-baik caranya membuat sinyal peringatan menggunakan senter. 3 kilatan pendek, 3 kilatan panjang, dan 3 kilatan pendek lagi. Yap, artinya SOS, sinyal tanda bahaya internasional. Jendela rumahmu pecah setelah terjadi badai atau tornado? Rekatkan lakban pada bingkainya. Kacanya akan tetap tertempel, sehingga tidak akan melukai tanganmu saat kamu melepasnya. Saat berkemah, jangan memasak makananmu di dekat tenda. Aroma yang enak bisa saja menarik perhatian tamu tak diundang, misalnya binatang liar. Karena alasan yang sama pula, masukkan sisa makananmu ke dalam plastik yang tertutup rapat, lalu ikatkan pada pohon yang letaknya jauh dari tendamu. Kalau kamu tersesat di salju dan tidak ada sumber air minum lain, jangan memakannya. Tubuhmu perlu energi ekstra untuk mencairkan salju menjadi air, dan kamu justru akan semakin dehidrasi. Cairkan dulu, lalu minum airnya. Untuk menyalakan api saat cuacanya berangin, gali 2 lubang kira-kira sejauh 30 cm. Ukuran dan kedalamannya tergantung besarnya api yang mau kamu nyalakan. Gali terowongan kecil untuk menghubungkannya. Lalu, nyalakan api di dekat lubang tadi. Oksigen akan masuk dari lubang satunya. Jika rambutmu terangkat saat terjadi badai, artinya kilat akan segera menyambar, menyingkir secepatnya, lalu bersembunyi di semak-semak atau bebatuan yang ukurannya sama. Berjongkok, lalu tundukkan kepalamu ke lutut. Tutup telingamu dengan kedua tangan. Kalau kamu tersesat di gurun dan masih punya cadangan makanan dan air, jangan terlalu banyak makan. Itu akan membuatmu semakin haus. Kalau begini, persediaan airmu akan cepat menipis. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.